Saya kirim di chat, itu bisa dibaca juga. Lele di sini. Silakan. Bisa kita langsung aja ke itu di baca masalah-masalah yang selama debat nih, Islam Kristen, Islam Katolik atau Islam dan lawan denominasi yang lain gitu ya. Suara saya bisa terdengar nggak? Soalnya signal saya jelek. Halo? Ya, halo, sudah. Oke, gini aja, aku sambung aja ya. Iya. Suaraku terdengar kan? Oke, Jadi gini. selamat datang. Saya aja yang buka ya. Oke. Selamat datang Silakan, Bang Bumi. Rudi dan Bang Terima kasih atas Umi, ke-mute. Halo, suaranya nggak kedengaran. halo, Mute, sudah Umi, dengar ke-mute. belum? Sudah. Sudah, Oke. Gini Bang Luga dan Bang Rudi. Suaranya agak feedback deh. Oke, jadi poinnya adalah kami dari pihak Muslim mengupayakan agar ke depan kita sama-sama berdiskusi, membuat konsep diskusi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Artinya, mungkin kita akan melakukan sebuah program diskusi yang tidak ada unsur pecah belah, tidak ada unsur pemantik rusaknya hubungan kita bernegara. Nah, caranya mungkin nanti kita bicarakan apa poin-poin yang harus kita sepakati ketika kita berdiskusi. Kami akan datang ke tempat kalian berkunjung, tapi dengan poin-poin yang harus disepakati. Kalian juga silakan datang ke tempat kami, tentu dengan poin-poin yang kami sepakati, begitu. Bangun, noise bangun. Oke. Silakan Sakuragi, Bang Rudi dan Bang Luga, silakan didengar poin-poinnya dari Sakuragi. Silakan nanti ajukan tanggapan dan pertanyaan ataupun apa yang mau diusulkan kepada kami. Silakan Sakuragi. Cek. Saya robot deh. Coba yang lain mohon dibacakan. Udah bagus. Bagus. Tadi sudah saya baca ya. Kita temanya tadi sudah dibacakan oleh Uniriva. Yang pertama, poin-poinnya adalah kendala-kendala dan masalah-masalah yang terjadi selama ini di dalam dunia apologi dan kristolog. Itu keresahan-keresahan apa aja, Bang? Bang Rudi dan Bang Luga dan teman-teman Muslim gitu. Apa sih yang kurang dari selama ini dan gitu? Apa yang perlu dipertahankan selama ini kita berdebat gitu, membuat sesi-sesi debat dan lain-lain. Mungkin satu itu dulu deh, poin itu dulu. Silakan. Kalau apa yang kendala? Kita berdebat aja. Paling kendala ya sinyal lah. Sinyalnya patah-patah atau bagaimana, itu kadang kan berpengaruh ya. Luga apa? Halo Luga, hidupkan mic-nya. Mic-nya hidupkan dong semua itu. Admin mana admin? Mic-nya Luga dihidupkan dong. Bantu. Dibuka aja bisa itu. Nggak di-mute kok. Buka aja Bang Luga.
Dia enggak, ini. Kalau perlu jadikan Bang Rudi co-host atau Bang Luga biar nggak ada kesannya kita menge-mute. Bang Luga, monitor Bang Luga. Bang Luga, monitor Bang Luga. Mungkin menjauh dari perangkat. Jadi Bang Rudi aja kali ya yang ini biar Bang Luganya nanti nimbrung karena kita nanti bikin ya Bang Rudi untuk lanjutan kita. Ya. Kita bikin grup WA gabungan. Jadi di dalamnya tidak boleh memperdebatkan agama. Kita mendiskusikan apa permasalahan yang timbul. Saya sudah buat grupnya, perwakilan dari Kelvin sudah membuat. Nanti kami masukkan para apologet Kristen dan kristolog dari Muslim, dan yang punya konten juga nanti dimasukkan ke dalam gitu. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ada Bang Valen juga mewakili Yahudi mungkin. Saat ini kita ini dulu deh, Kristen sama Muslim dulu. Nanti kita bicarakan lanjutannya karena kan nggak ada poin-poinnya yang ini. Tapi ya nggak apa-apa deh. Soalnya saya kan nggak mendadak ini kalau ada Valen. Soalnya kita kan nggak membicarakan sebelumnya. Saya juga nggak bisa ambil keputusan nih. Kan nggak ada sebelumnya gitu. Tapi ya gimana nih? Itu tidak masuk. Ada Ibu Uti juga masuk nih. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam Tante. Malam. Ya. Mana sih ini? Saya perwakilan dari Dewan Surah, mana sih ini? Siapa sih perwakilannya? Pak Buda Angon mana Pak Buda Angon? Bang Ian. Kok nggak ada tim ininya dari Info sinyalnya Buda Angon jelek, sinyalnya jadi terpental terus. Ya silakan. Ya, Bang Luga, apa keluh kesah ketika berdiskusi dengan kita? Karena ke depan kita akan mencoba diskusi secara baik lagi. Mungkin kami akan berkunjung ke channel kalian dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati. Begitu juga sebaliknya, apa kita akan mengatur schedule ke depannya gitu. Jadi silakan Bang Luga diberi tanggapan. Iya, jadi gini ya. Artinya saya minta, kan kemarin ada keluhan itu, apa yang waktu kita berdialog itu, siapa tuh si Julkipar, siapa si Julkifli ya? Bukan, dia sampai memberikan berikan statement, jangan kita channel Kristen, menurut bagus. Jadi kesannya kita udah mau pukul saja di Geraha Mualaf 1000 kali. Bahkan saya Gus Imron di Surabaya bisa kita manas-manasin. Kalian ribut sama orang terus kalian menyamakan semua udah mau berantem gitu loh. Jadi kalau saya sama Gus Imron sama Ustadz Anwar masih mau ini aja, kami mau ketemuan di Jakarta, mau ngopi-ngopi bareng. Kok bisa gitu loh. Kenapa kita yang di YouTube ini mau kayaknya udah kayak mau perang gitu, janganlah. Jadi kita harus tetap, apalagi kami di channel Kristen ya, Bang Rudi juga tahu, nggak pernah kami bikin kesepakatan. Jangan kita subscribe ke channel Islam, itu kita belum pernah ada tuh kayak begitu tuh di dalam rapat-rapat kami. Kami kalau suka subscribe, bukunya Moko Ginta aja saya beli berapa biji itu. Bagaimana kita mau bisa mengetahui kekuatan lawan kita kalau kita nggak pernah baca nonton channel mereka, ya kan? Yang kita tonton channelnya kita ya nggak akan pernah bisa kita tahu bertempur kan? Saya mau lawan Moko Ginta, saya beli bukunya, saya pelajarin. Oh di sini nih, di sini. Nah, kalian mau ngelawan kita, belum tahu apa yang diisi otak kita, kalian mau main maju-maju nggak bisa. Nonton dulu channelnya semuanya, baru lawan. Ini belum nonton channelnya sudah dilawan ya akhirnya berantakan kan gitu. Jadi kita orang Kristen, saya juga menegur teman-teman kalau berdebat jangan menghujat ya kan. Tidak semua debater itu maksudnya bisa dikatakan standar bisa berdebat. Itu kan mereka tuh kita nggak tahu dari mana. Tiba-tiba namanya nongol-nongol aja gitu kan. Jadi saya pribadi tidak pernah, kecuali kalau misalnya suara-suara keras ya itu wajar lah, namanya pendebat suara harus keras kan. Tapi kalau untuk menghina terus sampai membenci lagi kan, jangan kita subscribe. Menurut saya itu nanti pun
umat kalian juga melihat debater-debater kalian jadi silang simpatik. Yang tadinya mau nyumbang, channelnya si Julkipar ini maunya berantem. Tadinya mau ngasih, udah di depan ATM, cuma jadi nggak jadi kan, gitu. Jadi kita harus berdebat itu tetap mengutamakan kasih Tuhan, ya kan. Suara boleh gede, tapi tetap kasih Tuhan itu harus ada. Kita ini saling berlomba-lomba menunjukkan kasih Tuhan kok, bukan menunjukkan kepintaran. Kepintaran nomor 2. Nomor 1 kasih. Siapa yang paling besar kasihnya, itulah yang paling hebat. Baru nomor 2, baru adu otak kan. Itu kan sama Pak Ustadz Nababan. Kemarin saya ngopi di Starbucks Bintaro, bahkan saya dikasih 300 lagi. Siapa lagi tuh? Jadi hubungan kami kalau ketemu Aristo, makan-makan kami di Mualaf Center Cakung sama beberapa. Jadi kita dalam berdebat ini harus menunjukkan kasih. Kita berlomba-lomba menunjukkan kasih, berlomba-lomba bukan menunjukkan kepintaran ya, karena menurut saya orang yang paling besar kasihnya dialah orang yang paling pintar. Tapi barang siapa orang yang paling emosi atau ngamuk sih boleh aja, tapi jangan jadi nyimpen, iya kan? Saya juga tiap hari ngamuk, cuma kan nggak nyimpen. Buktinya masih telepon-teleponan kan sama teman-teman. Jadi itu aja sih. Kita berlomba-lomba menunjukkan kasih Tuhan. Nomor 2 baru menunjukkan kepintaran. Itu dari saya. Orang Muslim juga harus berlomba-lomba menunjukkan kasih Tuhan, karena Tuhan itu kan pada dasarnya kan kasih. Coba kita makan di muka bumi ini kan, minum, dikasih tempat tinggal sama Tuhan. Coba kalau Tuhan pelit sama kita, disuruh kita tinggal di laut kan lucu. Udah kalian jangan tinggal di bumi, di laut aja kalian. Oke, terima kasih Bang Luga. Ya. Halo Ripa, suaranya belum nggak kedengaran tuh. Halo. Enggak ada suaranya Rifa, memang Bang hilang. Luga, Ya. Baru kedengaran. kedengaran suara saya? Ya udah, baru kedengaran. Bamtri, signal ini buruk. Iya. Terima kasih Bang Luga sama Bang Rudi tanggapannya. Nah, justru karena itu kami mengajak agar kita semua, saya anggap kalian debater senior, Tante Uti, Bang Luga dan Bang Rudi. Tadinya Bang Erben setuju, kemudian beliau ternyata ada permasalahan. Nah, kami di sini para debater dan pemilik konten kreator juga dari Kristolog mengajak kita semua agar kedepannya lebih baik, agar terkonsep dengan baik, karena mungkin tidak menutup kemungkinan kami akan berkunjung ke konten kalian begitu. Jadi agar tertib kita, agar tidak ada permusuhan, agar viewers kita juga mengetahui bahwa kita ini walaupun berdebat tidak bermusuhan gitu. Nah, kalau saya pribadi ingin kita menyepakati beberapa hal-hal yang harus kita sepakati, karena jangan sampai terjadi nanti tuduh-menuduh, masuk ke kontennya Bang Rudi nanti dicurangi, masuk ke kontennya sini nanti dicurangi gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin yang kita sepakati dan nanti usulan-usulannya nanti menyusul berjalan. Kemudian di sini ada Bamtri, juga ada Bang Suma, yang silakan mungkin membicarakan bagaimana kedepannya agar kita lebih baik, karena Bang Zuma dan Bamtri juga selaku debater dan pemilik konten kreator Kristolog. Silakan antara Bamtri, Bang Zuma, siapa yang mau berbicara, memberi tanggapan lebih dahulu, silakan. Silakan. Iya, silakan Bang Zul atau Bamtri memberikan tanggapan bagaimana kita ke depannya agar lebih baik lagi berdiskusi. Mungkin kita akan berkunjung ke konten mereka, tapi dengan ketentuan yang berlaku mungkin apa saja gitu. Bamtri silakan, Bang Zuma silakan. Bang Zuma aja dulu, Bamtri kayaknya enggak. Maaf, potong-potong sebentar. Ini yang Kristennya berapa orang? Cuma saya bertiga aja nih, Pak Sang debater sebenarnya sama. Saya
Sebenarnya saya undang tuh banyak, cuman karena Bang Erben tadi sudah sepakat datang, tapi ternyata dia punya acara. Jadi begini Tante, kebetulan kita juga udah bikin grup dari teolog kontekstual, perwakilan dari Kelvin sama Bang Erben udah di dalam. Tapi nanti akan saya masukkan Bang Tri, Bang Zul, Tante Uti akan masuk di sana khusus untuk membicarakan lanjutan meeting ini kan nggak mungkin selesai nih karena banyak poin-poin mungkin nanti kita bahas karena kita kan terbatas waktu. Nanti kita bisa bicarakan di grup. Intinya pada kali ini di dalam meeting ini kita membicarakan ke depannya kita harus lebih terkonsep dan lebih baik begitu dan tidak menjadi pemicu retaknya NKRI ini karena yang kita bicarakan adalah agama yang memang berbeda gitu. Mari kita sama-sama berdiskusi dengan elegan, mengedepankan Pancasila, kemudian mengedepankan keilmuan begitu. Jangan sampai gara-gara kita yang diikuti oleh banyak orang ngikut kita semua gontok-gontokan sementara kita telepon-teleponan, berhubungan baik begitu. Seperti saya sama Tante Uti nih hubungannya baik tapi kan kita viewer kita merasa kita saling musuhan. Nah, itu yang kita di sini mencoba untuk tidak menjadi anak bangsa yang memecah belah NKRI ini. Jadi di poin yang pertama itu kan curhat-curhatan nih, masalah-masalah yang timbul karena perdebatan yang belum terkonsep. Bang Lugas sudah menceritakan itu curhatnya, kemudian nanti kita masuk ke poin-poin selanjutnya. Dan untuk Bang Zulkifli dan Bang Tri selaku content creator, silakan berbicara kira-kira apa yang perlu kita perbaiki, apa permasalahan yang timbul gitu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kalau saya sih sederhana ya, masing-masing kita ini kan mengaku sebagai ajaran yang benar. Masing-masing kita mengaku mengajarkan sebuah konsep yang mana konsep ini mengarahkan manusia untuk selamat di kehidupan berikutnya. Artinya, apa yang menjadi acuan kebenaran kita itulah yang kita gunakan. Sahabat Kristen juga menggunakan acuan kebenaran menurut iman Kristen. Saya rasa nanti akan masing-masing mengedepankan akhlak, etika, perilaku yang baik untuk mencerminkan wajah daripada agama masing-masing. Misalnya nih, ajaran Islam. Bagaimana kemudian sebagai debater Islam itu memperlihatkan seperti ini loh Islam itu. Begitu juga sahabat Tante Uti noise. Memperlihatkan. Tante Uti noise, mohon maaf di mute dulu Tante Uti. Ya, sorry. Memperlihatkan sisi kebenaran di dalam ajaran agama Kristen itu seperti ini. Sehingga penikmat di luar itu bisa menilai bahwa Kristen itu benar-benar adalah ajaran kasih dari cara pemaparan, cara merespon teman-teman Kristen. Begitu juga umat Islam. Umat Islam menganut ajaran rahmatan lil alamin. Bagaimana kemudian ajaran ini bisa diimplementasikan melalui debat, cara merespon, cara menjawab dan lain sebagainya. Ya, jadi saya rasa tujuan daripada terbangunnya hubungan ini, silaturahmi, interaksi ini adalah sangat baik. Menjadikan dua sisi agama yang sama-sama mengaku benar, mengedepankan kebenaran masing-masing agama dan tidak ego. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, dari Bang Tri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya dulu 3 bulan yang lalu ya, kita sudah buat rule dalam perdebatan ini sebetulnya, tapi waktu itu belum ada Bang Rudi, belum ada Bang Luga ya, dan Uti belum juga. Uti masih di grup WhatsApp itu waktu itu. Nah, kita udah bikin rule, udah bikin aturan, dan itu sangat baik ya. Sangat baik jalannya diskusi antar lintas agama ini. Kita juga bikin kesepakatan saling tandang-kandang. Misalnya kalau hari ini itu di Zoom Muslim, besok kita datang ke Zoom-nya Kristen. Nah, tapi entah kenapa gitu ya, aturan hanya dibuat di atas kertas, tapi itu dilanggar gitu loh. Dilanggar aturan itu.
Dan saya jujur aja ya, rule itu kan kita yang buat waktu itu, ya Muslim. Bang Apiang mungkin semuanya tahu, Bang Apiang waktu itu dia minta gimana rule-nya dari Muslim. Ayo coba kami pelajari. Saya masih punya bukti, saya kirim ke Bang Apiang ya, Bang Ion itu. Dan itu juga dipelajari oleh Bang Ion dan kawan-kawan, dan alhamdulillah diterima. Ada yang dikembangkan oleh Bang Ion. Dan itu juga sudah sangat baik, ya kan? Nah, kemudian akhir-akhir ini kenapa agak memanas, kan gitu ya? Ya kalau kita setelah berdebat, kan kita fair aja ya, dan sangat sportif, saling bermaafan. Kalau tadi emosi ya setelah diskusi kan nggak ada emosi lagi. Nah tapi yang saya lihat gitu loh, setelah bermaaf-maafan setelah diskusi, yang konten kreator ini dia bikin reaksi sendiri perdebatannya dia. Dia habis berdebat, habis itu dia membuat reaksi yang kemudian dalam reaksinya itu agak memojokkan lawan debatnya tadi. Nah ini menurut saya ada penggiringan opini. Jadi begini kawan, kalau memang butuh reaksi, jangan Anda yang mereaksi debat Anda, ya. Biarkan orang lain. Apa bedanya dengan pendapat dari Bang Luga tadi? Ya, unsubscribe channelnya Kristen. Apa bedanya dengan Anda? Anda setelah berdebat, lalu maaf-maafan, lalu setelah itu Anda menyerang lagi, ya, dengan konten Anda. Ya, kemudian memelintir-melintir kalimat, potongan-potongan kalimat. Nah, ini yang kemudian membuat suasana itu menjadi hangat, menjadi panas. Apalagi ditambah oleh teman-temannya yang lain yang kemudian membuat juga konten-konten yang memang tujuannya untuk memanas-manasi gitu. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Akhi Zuma tadi, kan kita menyampaikan kebenaran. Ya sudah, kita bahas saja kebenaran itu. Kristen silakan Anda bahas kebenaran menurut versi Kristen. Kami pun menyampaikan kebenaran menurut ajaran kami. Di arena perdebatan, ada moderator, ada timer, ada opening, ada closing. Setelah itu kita maaf-maafan. Selesai. Masalah penilaian, jurinya banyak di luar sana. Jutaan orang akan menilai. Silahkan. Nah setelah itu, Anda jangan membuat pula setelah itu reaksi. Ini tadi ya perkataan-perkataan si Anu yang kemudian dipelintir. Artinya Anda tidak sportif. Artinya Anda maaf-maafannya hanya di depan lawan debat Anda waktu debat itu saja. Ya kalau iklan, ini juga nggak bagus ya. Apalagi kita menyampaikan kebenaran, kata Bang Luka. Kita menyampaikan kebenaran loh. Nilai-nilai ketuhanan yang kita sampaikan. Tapi kok seolah-olah nilai-nilai ketuhanan ini bisa tergantikan oleh ekonomi. Iya kan? Itu nggak bagus menurut saya. Saya jujur saja. Ini nasihat orang tua kepada anaknya atau nasihat si Bamtri kepada siapa? Terserah Anda mau menanggapinya. Ini ruang apa. nasihat Karena atau ini ruang... saya berbicara fakta. Fakta apa? Diskusi, kawan. Fakta kok nggak ada. Fakta kok nggak ada. Enggak, maaf. Ini nasihat dari Bamtri untuk Bamtri sendiri. Karena Iya. kenyataannya Bamtri lah yang sering melakukan siaran reaksi-reaksi. Saya baca sendiri bagaimana Bamtri. Saya emang nggak pernah kayak gitu. Debat di sini. Coba saya kasih juga saran. Kalau bisa Geraham Mualaf jangan membahas Bible lah. Kalau bisa Kristen membahas Kristen, Islam bahas Islam. Oh, ini nggak ada kaitan sama Geraham Mualaf, Bang Rudi. Ini nggak ada kaitan. Ini kita Ini dari nggak ada Zoom. kaitan dengan Geraham Mualaf. Ini Mereka kan debater. bagian dari Anda kita bukan pendebat. debater ini. Mereka kan Berarti bagian Anda dari kita. debater. Ini bukan, nggak ada kaitannya dengan Geraham Mualaf. Kita bagian dari pendebat Tunggu mereka sebentar. itu. Jadi kita mau Nggak, buat nggak, aturan, Bang mereka Rudi, bagian dengar dari dulu. kita. Dengar dulu saya bicara. Oke, mohon maaf Bang Rudi. Ini tidak ada kaitan dengan Geraham Mualaf. Ini hanya konten kreator dari kristologi. Saya, Zuma, Bamtri, jangan sampai meeting kita tidak berlangsung dengan baik ya. Geraham Di sini Mualaf kita itu tidak juga konten kreator.
Maaf ya, dengar Kami dulu. tidak ada terkait. Tunggu dulu, Bang Rudi. Ini yang ada di meeting ini aja, jangan kemana-mana, Bang Rudi. Yang ada di dalam meeting ini aja loh. Ini kan Sebentar, abang sebentar. live kan ini. Kalau yang hanya di dalam Ini nggak meeting ada ini, sebentar. Kalau yang hanya di dalam meeting ini aja, artinya kalian membelenggu Logo Tambunan, membelenggu Rusang Debaters, membelenggu Utiwati Menak. Sementara kayak Gramal tidak terikut dalamnya. Loh, Begini saya kayak jelaskan. mana dengan Paul Zong, Bang? Kami nggak bisa juga kan Paul Zong tanpa Paul lagi Zong. kan nggak ada di sini. Paul Zong itu Ya, sendiri. kan? Nah, Paul nggak Zong. bisa Paul begitu. Zong. Sorry. Paul Zong itu kan individu. Kalau Graham Mualaf kan itu satu itu kumpulan orang. Maaf ya, maaf. Nggak dulu. ada, jangan bawa-bawa Gerah Mualaf di sini. Ini kan yang kontennya Bang Tri, kontennya Bang Zul, kontennya saya, kontennya Tante Uti, kontennya Abang, kontennya Bang Luga, kontennya Bang Zulfikar, kontennya Basin, konten penegak Islam. Abang jangan melebar. Kita meeting kan. Sebentar. Saya sudah kasih tadi Sebenarnya yang bagus tuh begini. Jangan kalau melebar kemana-mana. Iya, sebentar. Kalau bisa kita kumpulkan mereka juga, kita buat kesepakatan yang Muslim bicara tentang Ini aja belum Al-Quran. selesai, Bang, nggak mau kemana-mana. Sebentar. Kita ini aja yang kecil dulu. Ya, yang Muslim bicara Sedikit ini Al-Quran. aja dulu, Bang. Sebentar dulu. Yang Muslim bicara Al-Quran di kontennya, yang Kristen bicara Bible di kontennya. Kalau mau bicara silang di ruang debat, nah gitu. Loh, kita tidak mengikat tentang masalah konten kreator atau apa segala macam. Kita gini deh, Bang. Suatu saat kita akan berdiskusi, Abang akan berdiskusi dengan kami pihak dari Zoom ini. Ini dari Zoom loh. Dari Zoom ini siapa anggotanya? Bang Zuma, saya, Bang Tri, Basin Channel, Zulfikar, yang Abang sering masuk. Kadang kan Abang masuk ke Zoom kami kan ini pisahkan dengan yang tidak ada kaitannya. Nanti Bang Luga main ke Zoom kami. Nah, supaya kenyamanan itu nanti kan dari timnya kami, dari tim Zoom kami kan main ke tempat Abang. Agar tidak terjadi miskomunikasi, agar tidak jadi nanti tuduhan-tuduhan kecurangan atau kecurangan betulan itu yang kita sepakati di sini. Jadi Abang jangan kemana-mana dulu, Bang Rudi. Kadang yang kecil itu selesai. Masa bawa-bawa yang lain yang nggak ada itu kan kaitannya. khotbahnya si Bang. Saya nggak khotbah. Ya oke. Gini itu kan keresahan. Tadi kan Bang Luga juga merasakan keresahan. Begini ya. Jadi sama-sama gini kita close biar tidak terjadi perdebatan. Saya tidak mengajak Ini Anda juga berdebat ini di yang sini. juga perlu kita diskusikan ya di sini. Karena dulu ketika peraturan debat Zoom itu dibuat, saya pribadi itu yang buat itu. Yang kemudian saya ke kawan-kawan Kristen Bang Api yang dan alhamdulillah dipakai tadi ya, bagus sekali waktu itu dipakai. Tapi seiring dengan berjalan waktu itu tinggal peraturan bagi pihak Kristen. Ketika bagi pihak Kristen, kau nggak bisa bilang langsung bagi pihak Kristen. Jujur kawan, makanya hari ini tidak ada lagi peraturan itu. Kami tidak ke sana dan mereka pun tidak ke sini. Kenapa? Karena ketika mereka datang ke Zoom kami, itu yang acara mute dan kick nggak ada. Ya. Tapi ketika kami yang datang ke sana, apa yang kami dapatkan? Kami di mute, ngomong di mute, ngomong dipotong, kemudian di kick. Sana itu sana mana? Ya silakanlah kalau ada panas pun nggak usah, saya berbicara fakta. Maka hari ini kita dikumpulkan kembali ya. Saya tidak pernah itu punya Zoom, saya hanya punya StreamYard. Saya ada katakan tadi, Anda kan dulu belum ada. Anda jangan potong. Makanya jelaskan sana itu sana mana. Anda bicara Bang Luga bisa saya diam loh. Karena omongan kau nggak jelas. Sana itu sebutkan sana mana. Biar kita tahu. Ya baik. Waktu itu Zoom Kristen itu adalah Zoom Pak Bagus yang pakai. Bagus. Dan juga ada Zoom satu lagi yang Kristen juga. Ya. Nah itulah sebabnya kita sepakat. Ya udah kita nggak usah ke Zoom-nya Kristen lagi. Kenapa? Ya buat apa? Kita ngomong di Bang. Panas dikit. Nah kan nggak enak. Makanya juga kita di Muslim aja. Nah hari ini ternyata Pak Bagus kemarin undang lagi, ayo datang lagi seperti dulu. Artinya kan dia butuh kami dan kami pun butuh kalian untuk berdiskusi masalah Tuhan, masalah agama ya kan. Makanya hari ini dikumpulkan kembali. Nah gitu loh. Kita bikin lagi peraturan yang lebih baik dari yang sebelumnya.
Itu tujuannya. Saya hanya menyampaikan keluh kesah saya dan fakta yang kami rasakan. Anda kalau panas ya silahkan saja. Tapi kan ini saya jujur. Nggak ada yang panas. Dingin semua, hujan Ya, di sini. Oke, silakan. Oke. Rifa, jilbabnya bagus tuh. Jadi begini, akhirnya kita sudah ke poin pertama ya, ada keluh kesah. Lanjut ke Sakuragi, sebutkan poin kedua dari meeting kali ini. Oke. Meeting kedua, jadi larangan dan polisi ya, hukuman atau sanksi-sanksi. Kan kita tadi sudah keluar ya, jangan begitu. Nah, nanti atau kita mau bahas technical debat aja dulu langsung Uni, baru ngomongin hukuman sanksi gitu ya. Enaknya. Oke. Technical debat itu sebenarnya kan yang berkaitan tuh yang Bang Zulfikar, karena beliau yang Zoom-nya yang pegang. Kalau dari saya gini, kami mungkin akan berkunjung ke konten kalian, tapi dengan catatan, pertama kami bawa menara siar. Yang kedua, kami tidak datang sendiri. Kemudian bisa jadi kami minta jadi moderator di sana, atau kalian ke tempat kami, kalian jadi moderator, jadi adil. Kalau misalnya Bang Rudi memfasilitasi tempat, tapi moderatornya dari pihak kalian, kecurangan itu bisa timbul. Tapi kalau kami masuk ke sana, saya misal masuk sama Bang Tri, saya jadi moderator, abang yang menyediakan tempat. Kalau ada mute, ada kick atau apa, kan bisa kita saling mengetahui gitu. Itu hanya contoh, tapi kedepannya bagaimana silahkan kalian ajukan. Bang Tri, dari Bang Zuma, dari Bang Luga, dan dari Bang Rudi. Silahkan diajukan satu sama lain. Kedepannya bagaimana gitu. Pola debatnya gimana. Kalau kami silahkan datang ke sini. Saya sudah punya pola debat sendiri. Dan saya mau praktekkan itu nanti di YouTube saya. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kok hanya bertanya terus. Karena saya lihat selama ini yang terjadi baik di ruang-ruang debat Zoom, ruang debatnya Gerah Mualaf, ruang debatnya yang lain-lain, saya melihat satu kekurangan. Di mana itu akan kita perbaiki, membuat satu formula 20 menit bertanya, 20 menit. Jadi 40 kalinya sistemnya sistem catur. Jadi kemarin saya terakhir memoderatori antara si Farhan. Dari situ saya lihat kalau menggunakan konsep yang lama, misalnya TikTok 40 menit ya, terkadang orang nggak mau menjawab pertanyaan lawannya. Ya, dia hanya mau mempertanyakan lagi kepada, sorry ya interkoneksi internet saya agak jelek gara-gara hujan. Koneksi internet saya agak jelek gara-gara hujan ya. Jadi makanya 20 menit bertanya itu sistem catur TikTok, jadi 40 menit jadinya, dan 20 menit ditanya. Kalau menurut saya itu yang paling bagus. Jadi konsentrasinya penuh, tidak terpecah-pecah. Nah, kemarin saya dengan si Zuma sudah mulai melakukan itu, tetapi giliran saya bertanya kepada dia belum. Di Bang Tri kami kemarin diskusi itu saling tanya jawab. Di Zoom-nya si Zulfikar, dia bertanya terus kepada saya selama 40 menit. Maka dari itu si Zuma punya utang sama saya bertanya terus kepada dia 40 menit. Kira-kira begitulah. Namun kalau nanti di ruang debat, itu tidak bisa diganti hari. Kalau bisa langsung hari itu semua selesai. Silakan kalau ada tanggapan. Halo? Silakan. Bang Yan mana? Bang Yan silakan. Bang Tri, ini Bang Zulfikar harusnya ada di sini nih. Silakan Bang Zuma, Bang Tri. Uti nggak ngomong dulu karena Uti dari tadi belum ngomong dia. Silakan Bu Uti. Tante Uti silakan bicara. Kalau saya sih metode debatnya betul juga sih, betul juga kata Pak Rudi. Jangan bahas saya juga sudah mulai bosan ya bahas saya punya Alkitab terus.
Lalu kebiasaan Pak Juma nih, bukannya ini ya, Pak Juma juga tuh biasa tuh larinya ke Alkitab melulu gitu. Jadi ya betul, harus berani bertanya dan ditanya. Lalu ini konsepnya untuk closing statement itu disitulah ya. Kalau kita mau ikuti perdebatan orang-orang yang mendengar itu, mereka biasanya mengambil kesimpulan tuh di closing gitu loh. Nah, untuk yang closing yang paling akhir itu biasanya paling diuntungkan. Karena apa? Karena ketika dia closing statement, dia bikin wacana baru atau masalah baru. Nah, untuk yang terakhir itu kan nggak bisa dijawab lagi. Nah, nggak bisa dijawab lagi, akhirnya orang berpikir bahwa pertanyaannya nggak kejawab. Kelemahannya sekali, saya udah pahami di situ. Nah, makanya mulai sekarang closing statement itu kedua-duanya harus cuma untuk bicara wassalam. Ya, jadi betul-betul sudah ditutup, masing-masing punya misalnya 5 kali, 5 kali, pihak lawan 5 kali. Nah, setelah itu tutup, ya. Apakah itu pertanyaannya belum terjawab atau tidak? Tetapi kalau sudah masuk closing statement ya sudah tutup gitu. Jadi nggak meninggalkan pertanyaan baru untuk para pendengar, karena biasanya closing statement itu karena biasanya closing bisa statement paham nih apa yang Bu Uti sampaikan. Tapi sebelum bagus sebetulnya usulannya ya. Saya kalau untuk debat lintas agama memang baru beberapa bulan ini ya, baru barangkali 4 atau 5 bulanan. Tapi saya memang sudah berdebat juga dulu waktu kuliah, sudah debat juga. Tapi dalam setiap perdebatan nggak ada tuh aturan seperti yang Bu Uti sampaikan itu, Bu Uti. Closing statement-nya adalah wassalam. Nggak ada, Bu Uti. Nah, saya tanya dulu, karena ini kan, ini adalah sesuatu yang baru bagi saya, ya kan, karena selama ini dalam aturan debat nggak ada itu closing statement wassalam saja. Ada 5 menit itu wassalam semua isinya. Yang wassalam ini apa aja isinya? Coba silakan Bu Uti. Apa enggak? Ya, closing statement jadi begini. Masing-masing orang punya waktu misalnya 5 kali ngomong ya, 5 kali ngomong, entahkan itu durasinya 5 menit atau 5 menit ya. Jadi masing-masing orang punya ngomong, lalu setelah selesai, pokoknya 5 orang itu masalah gitu. Jangan bikin masalah baru yang terakhir dan yang lawannya nggak bisa jawab lagi. Jangan seperti itu, karena selama ini closing statement itu begitu. Dia bikin lagi kesimpulan baru, dia kasih lagi ayat yang baru, sementara udah nggak bisa dijawab. Orang akan melihat bahwa kalah ini, ngawur gitu, nggak bisa jawab. Padahal kan memang waktunya sudah nggak ada. Nah, closing statement-nya paling ya 2 menit juga boleh gitu. Pokoknya ditutup gitu loh. Terjadi kesepakatan dua-duanya ditutup gitu loh. Pokoknya ditutup ya, terima kasih ucapan gitu. Atau memberikan kesimpulan. Kalau ucapan terima kasih Mas 10 detik aja selesai, kenapa harus 5 menit, Bu Uti? Jadi Ya ini saya usul ya, itu kan usulan Bu Uti. Kalau usul saya selama ini ya, pengetahuan debat atau rule debat itu yang saya tahu ya, itu closing statement itu adalah kesimpulan kita dalam perdebatan itu ya. Kesimpulan kita dalam perdebatan itu, kita mau mengutip lagi ayat baru, silakan. Yang nggak boleh itu adalah bertanya. Kalau di closing statement kita ada menyimpulkan argumen gitu dengan ayat baru nggak apa-apa, tapi setelah itu kita tanya lagi. Itu nggak boleh. Saran si Bamtri ini bagus sekali. Saran si Bamtri bagus, ya. Tapi kalau bisa closing statement yang terakhir Kristen. Gimana? Gantian aja, Bang. Gantian aja. Gantian tidak memecahkan masalah. Kenapa? Contoh saya setiap di debat, selalu saya yang pertama closing statement. Itu nggak bagus. Iya, nanti kita bergantian maksudnya. Bisa diatur. Jadi betul itu, nanti aja kita bahas teknis. Ya, juga mau bicara tuh. Kita ini calon, artinya keduanya terlibat. Nggak mungkin kamu dialog tembok kan. Kalau kamu dialog sama berarti kamu juga dengerin apa kata orang itu supaya kamu saya dengarkan, kamu dengarkan. Jadi supaya dialognya jalan. Kalau tidak kesepakatan berarti kita dialog sama tembok aja kan gitu kan. Jadi makanya kalau ada seperti itu
itu memang saya berapa kali juga kayak gitu kan, sepertinya diatur. Oh rupanya ujung-ujungnya ke situ juga. Jadi pas terakhir, oh ternyata lu nggak bisa jawab. Masa satu pertanyaan saya nggak bisa dijawab? Padahal udah jawab tiap hari, udah dijawab. Saya tahu, oh nih anak mau main di sini nih, karena nggak bisa jawab. Aturan, makanya Bu Uti bikin aturan yang adil juga. Jangan pengaturan kita juga nyolong. Udah nyolong di ayat, kita mau nyolong juga di aturan gitu. Jadi caranya Bu Uti itu ya setidaknya kalian harus dengarkan, karena saran kalian kita dengarkan. Karena yang berdebat ini satu interaksi, nggak mungkin kalian debat sama pohon kan. Jadi makanya kalian perlu dengar juga gitu loh ya. Sebelum Bang Luga lanjut, mohon maaf saya potong. Belum Bang Tri, saya mohon maaf ini. Sebenarnya meeting ini kan diundang nih. Yang diundang ini saya sebutin ya. Bang Rudi, Bang Luga. Kemudian yang diundang adalah Bang Rio. Itu saya undang. Saya tidak tahu DJ siapa, apologet siapa, Felisa Patri siapa, Tati Uti diundang. Sebenarnya belum diundang, tapi karena Valen mewakili Yudain, tidak apalah, tidak, karena Valen juga akan berdiskusi dengan kita. Tolong yang tidak diundang, maksudnya yang saya sebutin tadi, pindah ruang aja. Ustadz Tata nggak apa-apa dari kita gitu. Karena dari kita, sebenarnya kan kita udah meeting juga di grup gitu, siapa yang bakalan datang meeting, siapa yang enggak gitu. Jadi saya nggak mau di luar konteks nanti meetingnya. Sakuragi tahu kan, paham kan? Bang Yan paham kan? Ya. Siapa yang kalau yang lain kan ini Minarasiar nih. Oke, saya ini ya baru masuk tadi DJ ya. Karena tadi ada yang ngasih link untuk masuk ke sini. Oh, DJ ini link, Bang ini ya? DJ ini Bang apa? Sebutin namanya Bang. Saya ada undang 2 orang. DJ dan Selika ya. Saya undang ada Bang satu Bang Rio, Bang atau Bang Egar. Yang kedua itu Bang siapa sih namanya? Channel apa ya? Emen Record. Saya dari Bang Rio nih kasih. Iya. Oke, berarti satu tim. Oke. Iya. Bang Rio sama Bang Rio sama Bang DJ sama mungkin temannya satu lagi Felicia, berarti nanti yang bakalan diskusi ya. Yang bakalan diskusi dengan Bang Yusuf ya. Iya. Oke, ditunggu aja nanti jam 9 nggak apa-apa di sini aja. Oke. Silakan dilanjut meetingnya. Cek. Bang. Cek. Silakan Bang Tri dilanjut, Bang Luga dilanjut, Bang Zuma dilanjut. Ya, Bang tadi Bang Luga katakan tuan itu jangan ditolak. Saya nggak nolak, saya malah setuju juga dengan kedengaran suara saya. Kedengaran. Saya belum selesai ngomong ya. Usulan buat itu saya terima. Luga masih mau ngomong lagi tuh. Tunggu Bang Tri, biar aja. Silakan. Ini kesek-kesek kenapa sih? Enak didengarnya. Dari Pak Luga mungkin. Iya, kesek-kesek Pak Luga. Udah bagus. Silakan. Sakit kepalanya dengar. Udah bagus. Silakan Pak Luga. Halo. Dibuka mute-nya Pak Luga. Udah enak. Ya. Cek suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Rio kedengaran. Oke, terima kasih. memang sistem perdebatan, teknis debat ini bisa justru yang menyesatkan kita berdua. Jadi tekniknya itu menyesatkan kita, bukan hanya ajaran aja yang disesatkan. Jadi dari teknik berdebat juga bisa menyesatkan. Misalnya kemarin saya dikasih waktu sama Zoom Muslim, saya dikasih waktu terlalu lama gitu kan, sehingga yang menjawab pun terlalu lama. Jadi kalau bisa waktunya itu jangan terlalu lama, benar cukup gitu loh, supaya apa yang disampaikan ditangkap, langsung dijawab, langsung dikonter. Terus ada juga memang harus sesi debat langsung, jadi harus dikasih waktu juga, misalnya 30 menit atau 20 menit itu debat langsung. Jadi kalau kita cuma bertanya 5 menit, 5 menit pada saat kita udah kelupaan duluan. Jadi kasih juga waktu debat langsung. Jadi kalau pas waktu langsung itu bisa langsung kita katakan, oh, kamu salah di sini, kamu salah di sini. Jadi kita benar-benar nuntun orang. Tapi kalau udah di setting 5 menit berdebat, itunya kayak orang sekolahan. Iya, saya setuju.
Saya setuju, itu lebih bagus yang dikasih langsung satu orang misalnya 30 menit, masing-masing 30 menit. Jadi mereka memanage itu, memanage waktu mereka masing-masing. Jadi kalau mereka nggak mau ngomong banyak, ya mereka selesai di situ lalu diganti gitu. Itu yang cara yang paling efektif itu ya seperti itu yang saya pikir. Yang misalnya satu orang masing-masing dapat waktu 30 menit. Ya udah terserah itu, mereka atur sendiri. Ya kalau mereka nggak efisien menggunakan waktunya, nanti akhirnya mereka jatuh di closing statement pertama gitu. Lalu ya terakhir ya closing statement terakhir itu yang untung biasanya seperti itu. Makanya yang langsung dikasih aja waktu saya 30 menit gitu sampai selesai gitu. Seperti itu bagus. Saya pernah coba yang itu bagus. Daripada 5 menit waktu kita nggak mau ngomong banyak tapi waktunya banyak gitu kan. Lebih baik kita atur sendiri. Untungkan moderator duitnya tambah banyak, kita tambah miskin. Iya, kan? dia nggak ngomong apa-apa. Itu di Gramualaf, Pak Luga, Gramualaf mereka digaji ya Pak? Kayaknya ada humasnya, ada apa gitu, digaji ya Pak ya? Kalau mereka matur setting. Kita maaf, jangan bawa Gramualaf, tidak ada kaitannya. Jangan tanya doang. Zoom. Tanya doang. Ini nggak ada kaitannya. Nggak ada Only kaitannya, asking. maaf. Ini Only kita asking. nggak bisa, ini di live kan Tante. Ini Oh, di di live. Kakek kalian tuh Gramualaf. Jadi kalau Gramualaf juga perlu belajar dari video ini supaya mereka di sana kalian bertobat, yang dengar pun bertobat. Kan pasti juga Gramualaf. Gramualaf itu lebih baik daripada di sini, Bang. Kami ini cuman gini loh, jangan saya bisa minta tolong nggak dengan kalian? Kita nggak, ini cuman Zoom. Zoom ini kan kalian sering main ke Zoom kami main ke Zoom kalian gitu loh. Jadi saya minta bisa profesional kita. Jadi jangan bawa yang tidak ada di meeting di sini. Kami nggak akan bawa pauzong dengan tanpa ragi loh. Gitu. Jadi kita jangan yang nggak ada di meeting sini jangan dibawa. Ini selaku konten kreator aja, Bang Zuma dengan konten dia, Bang Tri dengan konten dia, saya dengan konten saya gitu loh, Bang. Oke, Bang Yans. Silakan Bang Yans. Gramualaf belum bertobat. Gramualaf. Pak Luga udah just forget it. Lanjut. Itu timer kan udah siap tuh semua juga. Diva, kok ngilang? Wah, pada tidur. Ambil alih aja Bang Yan. Enggak, saya masih di sini. Cuman maksudnya gini, kita fokuskan dulu deh ke Zoom ini. Kedepannya di Zoom ini kan ada teolog kontekstual, harusnya Bang Erben tadi datang. Tapi karena beliau ada acara kan diwakili Bang Rudi aja lah gitu. Itu yang Zoom ini fokus, jangan bawa yang lain. Ya, tolong diprofesionalkan. Kalian kan juga dari Kristen kan juga banyak apologet yang punya juga kan nyinggung-nyinggung gitu. Jadi jangan dibawa-bawa. Ini cuman ada Bang Tri, saya, Bang Zuma, Zulfikar Official, atau nanti yang bergabung lagi dengan mungkin dengan Emen Record. Bang Rio nanti juga punya konten bergabung juga dengan kita membuat kesepakatan yang baik untuk diskusi ke depan gitu loh. Maksud saya tuh begitu. Jadi jangan yang lain. Jadi selesaikan masalah kita satu-satu nih. Diskusi kita ke depan bagaimana gitu. Jadi ini ada poin yang keberapa lagi? Ya, Sakuragi disebutkan aja. Supaya enggak Begini. Jawab yang tadi belum dijawab. Kenapa kalian selalu membawa tema-tema misalnya kristologi? Kenapa kalian tidak mau membawa apakah benar Muhammad adalah nabi? Kenapa nggak mau membawa tema itu? Kalau tema-tema kita kan kita mau udah nguasain. Sekarang yang perlu kita tanya itu adalah tema-tema kalian juga supaya saling kita terbuka. Kalau cuma tema-tema ketuhanan itu nggak perlu loh. Supaya kita kalau ranah diskusi, saran saya nanti ketika kita pas mau diskusi baru kita bicarakan. Meeting kita yang garis besar saja dulu, Bang. Karena itu kan masalah yang nanti pas mau meeting nih, saya dengan Tante Uti membuat kesepakatan. Kita nggak bahas ini ya Tante, atau kita boleh bahas ini ya gitu. Jadi itu nanti ke teknis.
pas mau meeting, apa pas mau debat. Ini kita ke depannya ini loh, maksudnya nanti kami akan berkunjung ke kalian ke tempat kami. Nah ini itu loh, ini yang kita sepakati, kami ke sana bagaimana, kalian ke sini bagaimana. Udah di situ aja poinnya, jangan yang melebar dulu. Karena kan kita dibatasi waktu, kalian juga punya kesibukan gitu. Iya, tapi kamu juga jangan ngatur. Ini kan kita kan mau ngeluarin unek-unek di sini. Kalau unek-uneknya belum dikeluarin gimana mau kelar? Iya kan? Unek-uneknya mereka mau bertanya, mereka mau bahas siapa Muhammad. Kayak kemarin. Itu abang masuk ke ini bang, abang Luga, abang masuk ke materi debat. Materi debat itu kan udah ke detailnya. Nggak bahasa apa-apa bakalan nyambung. Ini kan dasarnya, sebenarnya dasarnya kita juga bahas juga, kata Bang Rudi itu bahas juga ya kan, jangan Yesus terus kalian bahas, Yesus makin ganteng makin Oke. Kalau saran ya, tapi Bang Luga itu kenapa bisa begitu ya, karena pakai sistem apa ya, dengan kayak sistem gosip gitu loh. Ngerti ya? Jadi kita sendiri nggak punya waktu untuk menanyakan ininya mereka, karena terus jadi tanyain, jadi kita nggak punya waktu menanyakan mereka, jadi aman mereka gitu. Nah, itulah sebabnya aku bilang berani bertanya, berani ditanya. Kita main 40 menit, 20 menit dia bertanya, 20 menit dia ditanya. Adilnya begitu. Dan yang saya khawatir kawan-kawan muslim justru tak mau jadinya berdebat. Pada takut semua. Iya, yang selama ini saya rasakan, setiap saya minta ayat dari Al-Quran, lari ke Bible. Ayat Al-Quran, lari ke Bible. Jadi, ya, bertanya aja lah kalian, saya bilang. Biar saya menjawab aja. Simpel aja, nggak usah kita lama-lama. Berani bertanya, berani ditanya. 20 menit bertanya, berarti ada 40 menit. 22 menit, 20 menit. 20 menit ditanya, berarti ada 40 menit. Jadi total waktu 80 menit. Selesai. Dan kita sepakati tidak boleh ada, pertama, menghujat. Kayak si Farhan kemarin membilang Paulus, ikan paus, tidak usah itu. Tidak usah dikembang-kembangkan. Apa yang ditanya, itu yang kita... Tidak bagian dari Zujahin, Bang Rudi. Ya, tadi dia kan masuk kuliah ada. Suruh keluar karena nggak diundang. Pelajaran sama suruh keluar karena nggak diundang. Itu juga pelajaran bagi siapa saja. Jangan menyerang pribadi. Kamu nggak pandai, saya lihat apa itu logika kamu mandek gitu-gitu, susah. Jadi nanti itu akan menimbulkan yang namanya emosi dan melebar. Mengeluarkan kalimat yang tak penting jangan dikeluarkan, dan pembagian waktu 20 menit ditanya, 20 menit bertanya. Sudah selesai. Tidak perlu susah-susah. Kita cobalah besok. Main kalian ke StreamYardku, siapa yang mau berdebat dengan siapa, aku yang menjadi timekeeper-nya, dan bisa kita buktikan itu lebih bagus. Nah itu Bang, nanti itu yang mau kita kan. Kami main tempat abang, apa yang harus kami sampaikan harus. Itu kok mati? Riva mic-nya itu mati. Noise ini siapa yang noise? Perlugahan. Ada, udah. Nah, jadi itu maksud saya, nanti kami main ke tempat abang. Misalnya saya sama Bang Zuma main tempat abang. Ada kesepakatan yang harus kita sepakati di sini. Contoh, saya bisa jadi moderator di sana, abang jadi time dan fasilitas, biar tidak ada kecurangan-kecurangan. Atau kami boleh membawa menara siar atau apapun lah itu. Itu yang mau kita bicarakan di sini. Konsep debat kita ini loh yang bakal berganti-gantian. Ya sudah, simpel aja. Kalau kalian bilang kalian mulai mencuriga ada ketidakadilan segala macam, kita cari moderatornya Hindu atau Buddha. Itu lagi kalimat yang jelas. Misal aku jadi moderator, kan semua orang menyaksikan. Kalau aku misalnya berpihak kelihatan. Dan timekeeper-nya juga misalnya kelihatan. Ya. Jadi materinya dua arah, selesai, jadi enak.
tidak usah menghujat, tidak usah menyerang pribadi, tidak usah mengeluarkan kata-kata yang nggak penting. Singkat. Dan itu dulu di Facebook sudah kuperagakan dan bagus. Tahun satu aja, selesai. Ya. Dan mengenai takut nanti di mute, takut ini kan kelihatan itu. Kalau saya di StreamYard, kenapa saya suka berdebat di StreamYard? Karena kalau di mute bisa kita hidupkan. Kalau di Zoom ini di mute sama adminnya nggak bisa semua bicara, hanya dia yang bicara atau yang dipilih dia. Kalau di StreamYard enggak, di mute, hidupkan lagi, di mute hidupkan lagi, bisa kita sendiri hidupkan. Jadi enak. Jadi kita nggak usah panjang-panjang lagi ini, itu aja simple. Karena hujan di sini petir sudah mulai, jadi nanti sinyal saya terganggu, saya undur diri dulu ya. Dan bagi siapa saja yang mau berdebat sama saya mengenai Tritunggal dan Tauhid, silakan ajukan, nomor HP saya sudah ada ya, dan bisa. Aku izin Nanti dulu Abang ya masuk di grup kawan-kawannya ini semuanya. ya, di grup gabungan ya. Izin dulu. Karena Oke, di oke. sini udah Nanti mulai Abang hujan. masuk di grup. Apa itu? Grup Zoom Nanti juga. aku invite kusuruh bukan grup WA. Tadi kita komunikasinya enak di Ya, dalam situ. masukkan aja. Oke ya. Sip.